Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM 23031120066 dari kelas Biologi 3 angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fitohormon untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Aminur Rahman SPD MSI. Baik, yang pertama itu materi mengenai definisi fitohormon, di mana secara bahasa kata fitohormon berasal dari dua kata Yunani, yaitu phyto yang berarti tumbuhan dan hormon yang berarti penggerai atau pemicu aktivitas. Jadi secara bahasa fitohormon dapat diartikan sebagai zat penggerak atau pengacu aktivitas dalam tumbuhan. Yang selanjutnya mengenai definisi fitohormon secara istilah, di mana fitohormon merupakan senyawa organik alami yang diproduksi oleh tumbuhan dalam jumlah sangat kecil, namun memiliki peran penting dalam mengatur proses tumbuhan, perkembangan, serta respon tumbuhan terhadap rangsangan lingkungan. Zat ini berfungsi sebagai sinyal kimia yang memengaruhi aktivitas fisiologis seperti pemanjangan dan pembelahan sel, pembentukan organ tumbuhan, serta adaptasi terhadap kondisi stres. Ada beberapa macam-macam hormon. Yang pertama itu ada hormon utama, di mana hormon utama ini terdiri atas 5, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. Yang kedua itu ada hormon tambahan, di mana ada 2, yaitu asam salisilat dan asam jasmonat. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi hormon, di mana yang pertama yang kita bahas yaitu auksin, di mana fungsi auksin ini yang pertama menghambat pertumbuhan tunas samping atau dominansi apikal, merangsang pemanjangan sel pada batang dan koleoptil, memicu pertumbuhan akar lateral dan adventif, membantu proses pembentukan buah tanpa biji, dan yang terakhir peran auksin yaitu berperan dalam tropisme. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi hormon giberelin. Nah, di mana fungsinya yaitu yang pertama merangsang pemanjangan batang dan perbesaran ukuran tanaman. Yang kedua memecah dormansi biji dan tunas sehingga mempercepat perkecambahan. Yang ketiga ada merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang keempat menunda penuaan daun dan buah. Dan yang terakhir fungsi dari giberelin yaitu mencegah pembentukan bunga jantan pada beberapa tanaman betina. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa fungsi dari hormon sitokinin, di mana hormon sitokinin ini berfungsi untuk merangsang pembelahan sel mitosis. Yang kedua itu menghambat penuaan pada daun. Fungsi sitokinin juga dapat menyeimbangkan pertumbuhan akar dan tunas bersama auksin. Selain itu juga sitokinin juga merangsang pembentukan tunas dalam kultur jaringan dan meningkatkan pembentukan kloroplas dan fotosintesis. Yang selanjutnya ada peran etilen atau peran hormon etilen, di mana etilen ini berperan untuk mempercepat pematangan buah, merangsang pengguguran daun, memengaruhi pembungaan pada beberapa spesies, menghambat pemanjangan batang dan merangsang penebalan, serta peran etilen yang terakhir yaitu merespons stres seperti luka atau infeksi. Nah, ada juga beberapa peran hormon asam absisat atau ABA, di mana yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan dan aktivitas sel, yang kedua mengatur penutupan stomata saat terjadi kekurangan air atau stres kekeringan, yang ketiga menjaga dormansi biji dan tunas saat kondisi lingkungan tidak mendukung, dan yang terakhir berperan dalam proses penuaan dan peluruhan organ tumbuhan. Nah, itulah beberapa fungsi dari hormon-hormon utama pada tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi hormon tambahan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada asam salisilat, di mana asam salisilat ini berperan mengaktifkan sistem pertahanan tanaman terhadap patogen, serta mengatur pembungaan dan pertumbuhan akar. Yang selanjutnya ada peran asam jasmonat, di mana asam jasmonat ini berperan dalam respon pertahanan terhadap serangan hama dan patogen, serta mengatur pertumbuhan akar,
pembungaan, dan pematangan biji. Nah, ini merupakan tabel dari akumulasi fitohormon, di mana hormon auksin itu dihasilkan di meristem apikal batang serta daun muda, banyak ditemukan di ujung akar batang serta jaringan vaskuler. Sedangkan giberelin itu dihasilkan di meristem, embrio biji, daun muda, banyak ditemukan di biji kecamba, batang, serta buah muda. Nah, hormon sitokinin itu dihasilkan di meristem akar, di mana banyak ditemukan di akar, xilem, serta jaringan yang aktif membelah. Yang selanjutnya ada hormon etilen, di mana hormon ini dihasilkan di semua jaringan, banyak ditemukan di buah matang, daun tua, serta jaringan luka. Yang selanjutnya ada asam absisat, di mana ini dihasilkan di daun, akar, serta biji, banyak ditemukan di daun, biji, serta akar. Yang selanjutnya ada asam salisilat, di mana asam salisilat ini dihasilkan di daun serta jaringan infeksi, serta banyak ditemukan di daun dan area yang terkena infeksi. Nah, hormon yang terakhir yaitu asam jasmonat, di mana hormon ini dihasilkan di daun dan akar-akar saat stres. Nah, hormon ini banyak ditemukan di jaringan luka atau infeksi. Yang selanjutnya yaitu fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama ada etilen, di mana etilen menginduksi ekspresi gen enzim seperti pektinase dan selulasa untuk pelunakan buah. Ia juga memicu degradasi klorofil dan sintesis pigmen karotenoid serta meningkatkan respirasi klimakterik untuk mempercepat pematangan. Yang selanjutnya ada auksin, di mana auksin mengaktifkan pompa H+ pada membran plasma, menurunkan pH dinding sel, mengaktifkan enzim ekspansin yang melonggarkan dinding sel sehingga memungkinkan pemanjangan sel. Yang selanjutnya ada giberelin, di mana giberelin ini memicu sintesis enzim hidrolitik atau amilase di aleuron biji yang menghidrolisis patin menjadi gula untuk pertumbuhan embrio, juga merangsang ekspansi sel batang. Nah, yang selanjutnya fisiologi fitohormon terhadap fungsinya yaitu pada sitokinin, di mana sitokinin ini meningkatkan ekspresi gen terkait siklus sel di meristem dan menunda senesken dengan mempertahankan kadar klorofil serta protein fotosintetik. Selanjutnya ada asam abisat, di mana asam abisat menginduksi penutupan stomata melalui pelepasan ion dari sel penjaga, mengurangi kehilangan air, juga menghambat pertumbuhan dan memicu dormansi biji. Nah, fisiologi fitohormon terhadap fungsinya yang terakhir itu ada asam salisilat, di mana asam salisilat ini mengaktifkan gen-gen pertahanan seperti PR protein dan memicu sistematik acroen resistance, yaitu ketahanan menyeluruh yang mencegah serangan ulang patogen. Nah, yang selanjutnya itu ada asam jasmonat, di mana asam jasmonat mengatur ekspresi gen proteksi seperti proteinase inhibitor untuk menghambat hama dan mengaktifkan pertahanan sistematik. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai fitohormon. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.